إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, Baitun min buyutillah, salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menggugurkan salah satu di antara kewajiban-kewajiban seorang muslim, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan dalam urusan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, amanahkan kepada nabinya untuk disebarkan. Sehingga ketika kita tidak mengetahui, maka kewajiban kita adalah menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Kemudian ketika kita sudah mengetahui, maka kewajiban berikutnya adalah menghilangkan kebodohan dari orang lain, menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain, dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Itulah kewajiban kita, dan itu akan terus berlaku sampai hayat menjemput kita, sampai malaikat maut datang menjemput kita. Dan terus seperti itulah estafet kehidupan beragama sampai tegaknya hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca bersama-sama, mempelajari dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita baca dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab as-sabr, yaitu hadis yang ke-45 dan hadis yang ke-46. Hadis yang ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Sur'ah, sad dhammah ra fathah. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih.
Kemudian hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala. Dan dari Sulaiman bin Surad, semoga Allah meridainya, qala kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la u'allimu atau inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini ada kaitan erat dengan bab yang diangkat oleh muallif, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu bab as-sabr. Berkaitan langsung. Hadis yang ke-45 dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu. Di sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menyebutkan sebuah konsep. Konsep kekuatan seorang manusia. Kata Nabi, laisa syadidu, bukanlah orang yang kuat, orang yang jagoan. Itu adalah bisura'ah. Sura'ah itu adalah orang yang selalu menang gulat, menang kelahi. Ya, kalau kelahi menang, itu sura'ah. Kata Nabi, orang yang kuat, orang yang jagoan, itu bukan orang yang mesti menang kalau kelahi, kalau gulat, kalau berantem. Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah konsepnya. Innama syadidu, orang kuat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu seorang yang mampu mengekang, menguasai nafsahu, jiwanya, amarahnya ketika dia murka. Muttafaqun alaihi. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang ke-46, dan dari Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, dan ada dua orang yang saling mengejek. Ejek-ejekan. Dan memang ejek-ejekan itu dari dulu ada. Istilahnya kalau zaman sekarang bulian, saling membuli. Baik itu secara verbal, ucapan,
ataupun nonverbal. Dari dulu ada. Ya. Bahkan terjadi di kalangan sahabat. Dan itulah tugas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk terus mengawasi, membenahi, menyempurnakan akhlak-akhlak mereka. Dan mereka masih proses belajar bersama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wa rajulani yastabbani, dan ada dua orang yang saling menghina, saling mencela. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Nah, salah satu di antara keduanya ini mukanya sudah merah. Ya, muka merah itu menunjukkan apa? Marah. Ya. Wantafakhat audajuhu. Intafakhat, urat nadi leher itu sudah menggelembung keluar. Nah, ini menunjukkan sudah istilahnya gregetan. Ya, sudah mau muntah. Ya. Urat-urat lehernya intafakhat, ya, keluar, kelihatan. Sudah nahan, keluar, mukanya merah, urat-uratnya kelihatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya marah, ejek-ejekan, ya, saling mengejek. Salah satunya sudah parah, sudah sampai memerah, ya, bahkan urat-uratnya sudah kelihatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya yang lain, bukan pada orang yang sedang marah itu, bukan pada orang yang sedang saling mencaci maki antara keduanya. Inilah a'lamu kalimatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku ini mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, seandainya orang yang tadi, yang marah tadi, mengucapkan kalimat itu, kata Nabi, la dhahaba anhu ma yajidu, maka aku jamin dia akan tidak lagi merasakan apa yang sebelumnya dirasakan, yaitu murka, amarahnya yang begitu meledak-ledak itu. Qala, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Qala, seandainya dia mengatakan lau qala, seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba anhu ma yajid, maka pasti ia tidak lagi merasakan begitu meledaknya amarahnya. Dia tidak merasakan begitu besarnya, begitu panasnya jiwanya. Faqalu lahu, kemudian orang-orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada orang tadi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, kamu segera berlindung pada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari asyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab as-sabr. Dan sebagaimana kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa as-sabru, sabar itu dihitung
secara syariat adalah inda sudmatil ula. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya, bahwa kesabaran itu nilainya, hitungannya adalah pukulan yang pertama, kejadian yang pertama. Ketika sudah berikutnya 1 hari, 2 hari kemudian sabar, maka itu tidak disebut dengan apa? Sabar. Karena semua orang juga akan seperti itu. Ya. Tapi begitu kejadian itu terjadi, dia tidak marah, itulah kesabaran. Ya. Itulah kesabaran. Makanya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendidik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mendidik para sahabatnya agar bisa mengekang nafsu amarahnya ketika terjadi pukulan pertama sesuatu yang menyesakkan jiwanya. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ubah konsep dan mindset. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang yang kuat itu adalah orang yang menang kelahi. Gelut menang. Ditantang siapapun berani, layani dan menang. Itu konsep kuat zaman jahiliyah. Dan itu berlaku di zaman jahiliyah. Siapa yang kuat, dialah yang beruntung. Rimba. Yang kuat yang memimpin. Yang kuat yang mendapatkan harta. Dengan cara apapun. Itu konsep zaman jahiliyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ubah konsep itu. Ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melatih, mendidik para sahabat-sahabatnya. Rasulullah ubah agar pikirannya, mindsetnya berubah. Kalau orang nggak ngelayanin itu, wah cemen. Kalau zaman gitu, nggak berani. Rasulullah ubah. Tidak mesti orang nggak ngelayanin itu nggak berani. Zaman dulu, zaman jahiliyah, kalau nggak berani berarti apa? Nggak mau ngelawan berarti apa? Penakut. Nggak mau balas berarti penakut. Itu konsep jahiliyah. Dizolimi nggak mau balas, berarti penakut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ubah konsep itu. Rasulullah ubah bahwa orang yang kuat, kalau dahulu adalah orang yang bisa mengalahkan fisik orang lain, Rasulullah ubah. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan jiwanya sendiri. Bukan menang melawan fisik orang lain, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan jiwanya sendiri. Ini orang yang paling kuat. Makanya Imam Ibnu Qayyim di antaranya membagi jihad itu ada bermacam-macam. Di antaranya adalah jihadu an-nafs. Jihad melawan, memerangi diri sendiri. Dan ternyata itu adalah jihad yang paling berat. Dari macam-macam jihad yang ada, jihadun nafsi, melawan, memerangi diri sendiri, itu adalah jihad yang paling berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ubah konsepnya. Jadi yang lebih kuat itu
ternyata bukan orang yang mengalahkan orang lain. Kenapa? Karena yang lebih berat itu mengalahkan diri sendiri. Itu yang lebih berat. Makanya orang yang lebih kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, tapi yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dua hadis ini, yaitu dua hadis yang disebutkan oleh mu'alif, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah dua hadis yang berkaitan erat dengan kesabaran dan kebalikannya, yaitu tidak sabar, murka, marah, tasakhut ataupun yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa al-ghadab, ya, ghadab itu marah, ya, ghadab marah. Bahasa Arabnya ghadab. Ya, kalau di TK-TK biasanya diajari la taghdab walakal jannah. Ya. Ini biasanya jadi senjatanya anak-anak ke orang tua biasanya. Kalau orang tuanya marah, anaknya udah hafal langsung la taghdab walakal jannah. Lah, saya juga sering digituin. Kalau mau marah la taghdab, wah enggak jadi marah, didalilin sama anak-anaknya. Ya. Itu biasanya anak-anak sudah diajarkan. Ghadab, marah itu adalah bara api. Bara api yang setan sematkan dalam hati anak cucu Adam. Itu marah. Jadi bara api oleh setan dimasukkan ke dalam jiwa manusia. Dan semakin terus dibisiki oleh setan itu, dikipasi. Ya. Kalau orang nyate, ya, kasih bara, dikipasi, tambah apa? Tambah panas, tambah merah. Sehingga memerah betul. Itu terlihat sampai mukanya. Merah, berubah, saking panasnya. Bahkan sampai urat-uratnya keluar. Serasa mau pecah. Kemudian efeknya setelah bara api yang ditaruh oleh setan di hati manusia itu kemudian ditiup sama dia, sama setan itu, semakin panas, semakin merah, semakin merah, semakin merah. Akhirnya membakar semua jasad kita. Bahkan akal pikiran kita terbakar. Sehingga tidak lagi orang marah itu bisa berpikir dengan apa? Dengan jernih. Terbakar semua. Tertutup. Bahkan akhirnya mengeluarkan tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Inilah ghadab. Kemurkaan, kemarahan, amarah. Yang sebenarnya setiap manusia memiliki hal itu. Ada potensi. Tapi kemudian ditambahi oleh siapa? Oleh setan. Manusia punya potensi untuk marah. Dan siapapun manusia pasti ada potensi marah. Dan marah itu ada kondisi baiknya, ada kondisi buruknya. Tetapi marah yang sampai terbakar, yang sampai membakar akalnya, itu tidak mendatangkan kebaikan. Tentunya ketika seorang
mendengar ayat-ayat Al-Quran dihina, harus marah. Seorang mendengar nabinya dicaci maki, harus marah. Itu marah yang mulia. Tapi ada marah-marah yang itu tercela, yang tidak pada tempatnya. Kemudian marah yang itu kemudian ditunggangi oleh asyaitan. Marah yang ditunggangi oleh asyaitan itu marah yang tercela. Suatu hari ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan nasihat. Faqala ausini ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku nasihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya nasihat, la taghdab. Jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Ausini ya Rasulullah, yang lainnya Rasulullah. La taghdab. Jangan engkau marah. Faraddada miraran, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi nasihat itu. Hanya dua kata, la taghdab. La taghdab. La taghdab. La taghdab. Rasulullah ulangi berkali-kali, jangan kau marah. Jangan kau marah. Jangan kau marah. Jangan kau marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ubah sebagaimana tadi kita sebutkan konsep orang kuat. Dengan hadisnya yang pertama yaitu nomor 45. Bahwa orang yang kuat itu tidak mesti orang yang selalu menang kalau dia bertengkar, kalau dia kelahi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ubah bahwa orang yang paling kuat itu adalah orang yang paling bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itulah orang yang kuat. Hakiki. Secara hakiki. Yang bisa mengalahkan dirinya, yang bisa menundukkan dirinya, yang bisa mengekang dan mengatur amarahnya. Dan inilah hakikat kekuatan. Kekuatan dakhiliyah. Kekuatan intern. Yang tidak dilihat oleh orang. Kekuatan kejiwaan. Ma'nawiyah. Kenapa orang yang bisa mengalahkan jiwanya, maka kemudian dia juga akan bisa mengalahkan syaitan. Karena syaitanlah yang telah meniup bara api kemarahan pada jiwanya. Ketika dia bisa mengalahkan dirinya, kemudian dia tidak marah, otomatis dia juga sudah mengalahkan siapa? Setan. Karena ketika orang terpancing marah, jiwanya ada potensi, setan juga masuk. Langsung kasih bara, ditiup-tiup sama setan. Akhirnya gak jadi, bisa diatur. Kita bisa dikuasai oleh kita sendiri dan setan pun kalah. Itulah orang yang kuat.
bisa mengalahkan dirinya, kemudian secara otomatis bisa mengalahkan setan yang masuk ke dalamnya. Maka di dalam hadis ini ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar betul-betul seorang Muslim itu harus berusaha mengekang, mengontrol amarahnya. Ketika ada sesuatu yang menjadikan ia berpotensi marah, maka segera atur, segera kontrol. Kenapa? Kalau seorang itu tidak kontrol, maka betapa banyak orang yang tidak mengontrol jiwanya karena begitu marahnya mengucapkan ucapan yang tidak layak. Ya, ucapan yang tidak layak. Yang itu bisa menghancurkan orang yang mendengarnya. Kalau seorang guru mungkin muridnya, anak didiknya. Kalau seorang orang tua mungkin anaknya. Kalimat itu menghancurkan masa depannya. Dan kalimat itu yang diingat terus selama hidupnya. Sehingga anak itu terus ingat dengan ucapan itu. Jadi hidupnya hancur. Sebuah kalimat yang dia tidak sadari. Atau bertindak melakukan sesuatu yang di luar kontrolnya. Memukul misalnya. Memukul anaknya ketika kondisi marah. Yang kemudian ujung-ujungnya adalah penyesalan. Ujung-ujungnya adalah penyesalan. Banyak orang, Masya Allah, karena marah menyesal. Ternyata istrinya sudah dicerai sampai tiga kali. Sudah harus bain. Tolaknya harus sudah bain. Gak sadar istilahnya itu, saking muntapnya cerai. Sudah sampai 3 kali, akhirnya menyesal. Atau anaknya, karena begitu melakukan kesalahan, marah, mengucapkan ucapan, kemudian melakukan tindakan, tidak terkontrol. Sampai anaknya teraniaya. Kemudian menyesal. Sudah banyak contoh hal-hal seperti ini. Begitu pula hartanya. Bisa hancur, binasa karena marah. Uang dibakar. HP dibanting. Itu harta. Iya. TV dikeprok. Ya. Komputer. Ya. Itu harta. Yang semestinya tidak sampai dimusnahkan.